Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semuanya pada malam hari ini masih senantiasa diberikan rahmat, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita, dimudahkan langkah kaki kita untuk berada di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan yang tentunya bisa menambah timbangan berat kebaikan kita kelak di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap terhaturkan kepada qudwatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang-orang yang kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul udma dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang macam-macam sholat an-nawafil, yakni sholat-sholat sunnah. Apa saja hukum-hukum sholat sunnah yang mungkin sering sudah kita lakukan, biar kita lebih mantap, biar kita itu lebih giat lagi untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah tersebut. Karena kalau kita mengetahui fadilah suatu amalan, maka itu insya Allah menjadi motivasi bagi kita untuk melaksanakan amalan tersebut. Yang pada dasarnya kita melaksanakan ibadah itu bukan untuk itu, tetapi yang pertama adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Muaranya adalah ke sana. Baiklah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah salat witir. Salat witir itu adalah salat sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Tidak semestinya seorang muslim meninggalkannya dalam keadaan apapun. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi sholat witir itu bukan hanya ketika kita berada di bulan puasa saja, habis tarawih kemudian ada witir. Tidak begitu. Jadi sholat witir, sholat sunnah witir itu seyogianya seorang muslim itu tidak meninggalkannya. Kenapa? Karena sholat witir itu adalah sholat yang dikerjakan oleh seorang muslim sebagai penutup sholat malam yang dikerjakan setelah sholat isya. Nah ini. Lalu bagaimana kalau misalnya kita sudah sholat witir, setelah sholat isya langsung kita tutup dengan sholat witir, nanti kemudian kita bangun saat sepertiga malam, apakah boleh kita sholat witir lagi? Tidak boleh. Jadi sholat witir itu hanya sekali.
Kalau kita sudah melaksanakan setelah sholat isya itu kemudian kita begini, khawatir kita itu, saya tak sholat witir sekarang, jangan-jangan nanti saya nggak bisa bangun untuk melaksanakan sholat witir. Nah ini dikerjakan setelah sholat isya. Tapi kalau orang itu berkeyakinan bahwa nanti pasti bangun dan bisa melaksanakan sholat witir di sepertiga malam, itu lebih afdol, itu lebih utama. Itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Bukhari, "Sholatul laili masna masna, fa idza khasyiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila salah seorang dari kalian khawatir dengan subuh atau masuknya waktu subuh, maka dia sholat 1 rakaat yang mengganjilkan sholat sunnah yang telah dikerjakannya tadi. Jadi misalnya kita ini merepet waktu subuh begitu ya, kita kemudian sholat sunnah 2 rakaat, maka tutuplah dengan 1 rakaat lagi, ya ini sholat witir 1 rakaat. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa waktu mengerjakan sholat witir itu dimulai kapan? Yakni setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Nah ini waktunya panjang. Jadi kalau ada yang berpendapat begini, kalau biasanya kan ada ya yang sholat tarawih, habis sholat tarawih kemudian tidak ikut witir ya gitu ya. Nah, tidak ikut witirnya ini kita jangan seudon dulu begitu ya. Oh, mungkin akan dikerjakan nanti saat sepertiga malam. Gitu. Dan apakah misalnya kita sudah sholat witir, sudah kita tutup. Tadi kan saya jelaskan bahwa sholat witir itu adalah sholat sunnah penutup, sholat sunnah yang lain. Ustadz lah, kalau kita sudah sholat sunnah witir isya, lah kalau kita mau sholat tahajud boleh nggak? Boleh. Tetapi ketika kita sudah sholat witir setelah sholat isya, maka nanti di sepertiga malam nanti tidak usah sholat witir lagi, tetapi cukup dengan sholat sunnah yang lain. Jadi tetap boleh, gitu ya. Tetap boleh melaksanakan sholat sunnah walaupun dia sudah melaksanakan sholat sunnah witir gitu ya. Jadi jangan berasumsi atau beranggapan kalau sudah ditutup sholat witir ya sudah nggak melakukan sunnah-sunnah yang lain. Enggak, boleh, asalkan tadi saya terangkan di awal. Jadi sholat witir itu hanya sekali, tidak boleh semalam itu ada 2 witir gitu ya. Jadi habis isya witir, nanti sepertiga mau menjelang subuh witir lagi, enggak begitu. Nah, jadi boleh dipilih salah satu waktunya. Kalau panjenengan yakin dan sudah terbiasa bangun sepertiga malam, ya seyogianya lebih baik di jam itu. Tapi kalau panjenengan kok kemudian nanti pasti saya nggak bisa bangun itu, nah, sebaiknya ya sholat setelah sholat isya itu ditutup dengan witir. Nah begitu. Karena tadi hukumnya adalah seyogianya sholat witir itu tidak ditinggalkan oleh seorang muslim. Dalam hadis Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Man dhanna minkum alla yastayqidu akhiral lail falyutir awwalahu." Ini hadisnya Pak, jemaah sekalian ya. "Wa man dhanna minkum annahu yastayqidu akhirahu falyutir akhirahu. Fa inna salata akhiril lail mahduratun wa hiya afdol." Nah, barang siapa di antara kalian mengira tidak akan bangun pada akhir malam, ininya lepas sebentar.
Saya ulang sekali lagi. Barang siapa di antara kalian mengira tidak akan bangun pada akhir malam, man dhanna minkum alla yastayqidha akhirul lail, falyutir awal. Maka hendaklah dia mengerjakan witir itu pada awal malam. Itu tadi, setelah salat Isya kita berzikir sebentar, terus kemudian melaksanakan witir. Dan barang siapa di antara kalian mengira akan bangun pada akhir malam, sudah kebiasaan kalau di sepertiga malam nanti akan bangun, maka hendaklah dia mengerjakan witir itu pada akhir malam. Kalau gitu kerjakanlah pada sepertiga malam saja. Kenapa? Karena sholat pada akhir malam itu dihadiri atau disaksikan para malaikat muhdiratun. Loh, ini loh jamaah sekalian, hebatnya sholat malam. Maka mari kita introspeksi, bermuhasabah kepada pribadi kita masing-masing. Sudahkah kita melaksanakan sholat malam tersebut? Muhdiratun, disaksikan oleh para malaikat. Wahia afdol, dan itu lebih utama. Ini ya, ini terkait dengan waktu. Lalu bacaannya apa? Bacaan yang disunnahkan adalah membaca surat Al-A'la dan surat Al-Kafirun. Ini pada 2 rakaat sebelumnya, sebelum witir. Dan pada 1 rakaat witir itu membaca 3 qul, yaitu An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang hasan atau dengan sanad yang baik. Nah, tadi di awal saya sampaikan makruh sholat witir itu berulang kali dalam semalam. Jadi hukumnya makruh ketika kita sholat witir dalam semalam itu berulang-ulang. Sabda Nabi, la witrani bilailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Loh jamaah sekalian, ini loh pentingnya kita mengaji, pentingnya kita belajar, wabil khusus hal-hal yang ada kaitannya dengan ibadah. Kalau tidak kita dasari dengan ilmu, maka amalan-amalan yang kita lakukan ini tidak ada dasarannya. Dan jangan-jangan tidak memenuhi hukum-hukumnya, rukun-rukunnya. Begitu. Ini sholat witir. Mari introspeksi bersama, mari muhasabah bersama, jangan sampai kita meninggalkan sholat witir. Ya. Berapa jumlah rakaatnya? Ganjil ya, minimal adalah 1. Kalau biasanya yang sering kita lakukan saat bulan Ramadan berapa rakaat? 3 ya. Nah, dari 2 rakaat salam, kemudian 1 kali salam. Ada juga yang langsung lanjut 1 kali salam. Ada juga, boleh, silakan panjenengan memilih mau pilih yang mana tata caranya. Mau 1 kali salam, monggo. Mau 2 kali salam, monggo. Nah, ini terkait dengan tata caranya. Yang kedua, sholat sunnah fajar. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum daripada sholat sunnah fajar ini yaitu sunnah muakkadah. Saya ulangi lagi, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sholat sunnah fajar itu kapan waktunya? Yaitu sebelum sholat subuh. Makanya di sini seyogianya ini ya, perlu saya sampaikan mungkin kepada muadzin ya, Pak Karjiin dan siapapun nanti yang muadzin,
Mungkin di waktu-waktu itu tidak tergesa-gesa untuk melaksanakan iqomah begitu ya. Karena di situ apa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu khairun, lebih baik daripada dunia seisinya. Loh jamaah sekalian, kaya ya sebenarnya. Dunia seisinya itu akan dimiliki oleh orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah fajar, yakni sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah kalau kita datangnya akhir-akhir keburu qomat ya nggak menangi sholat sunnah fajar. Makanya tadi solusinya itu, kalau bisa di subuh itu agak dilamain sedikit lah. Sehingga apa? Para jamaah bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang pahalanya sungguh luar biasa tadi. Jadi saran saya untuk waktu yang ada di depan ini jangan kemudian dijadikan patokan penuh gitu ya. Jangan dijadikan patokan penuh, harus qomat pokoknya gitu ya. Jadi kita bisa melihat kondisi yang ada waktu-waktu itu. Di samping itu juga antara adzan dan iqamah itu di situ adalah waktu-waktu yang mustajabah. Di mana kalau kita berdoa itu doanya tidak ada penghalang, jadi langsung gitu ya. Ibarat kalau wifi itu wifi-nya sangat lancar gitu ya. Tidak ada trouble-troublean gitu ya. Itu kalau kita berdoa antara adzan dan iqamah. Kemudian tata cara sholat sunnah fajar. Bagaimana tata caranya? Ini sangat mudah ya. Sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat ini sangat ringan, yakni membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Membacanya secara pelan saja. Di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kalau misalnya kita mau membaca di 2 surat ini boleh nggak Ustaz? Boleh, silahkan. Cuman ini adalah yang disunahkan gitu ya, yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau. Itu adalah 2 surat ini. Ini surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kalau kita hanya membaca surat Al-Fatihah saja gimana, boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Membaca surat itu kan tidak termasuk rukun sholat. Jadi kalau kita sholat hanya membaca surat Al-Fatihah saja, sah nggak sholat itu? Sah. Cuma kenapa kita harus membaca surat? Ya itu karena sunnah tadi. Dan di awal-awal kemarin saya sampaikan bahwa di dalam kita mendefinisikan sunnah itu jangan sampai mendefinisikan kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak mengerjakan ya nggak apa-apa. Jangan begitu mindsetnya. Jadi kalau sunnah itu kalau boleh saya definisikan itu adalah kalau dikerjakan mendapat pahala dan kalau tidak dikerjakan kita rugi. Nah itu baru kita motivasi semangat untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah tersebut. Kita sangat rugi. Dan ini butuh latihan jamaah sekalian. Saya pribadi kadang-kadang masih berat ketika tidak dibiasakan. Sholat-sholat rawatib apalagi nanti akan saya bahas. Sholat-sholat rawatib bagaimana fadilahnya sehingga kita ini tidak bermalas-malasan. Habis kadang-kadang habis Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi langsung pelencing gitu ya. Ya itu termasuk orang yang sombong. Kenapa saya katakan orang yang sombong? Karena dia tidak butuh berdoa. Ini kan. Ya paling tidak duduk berzikir. Habis itu dilanjut dengan sholat-sholat sunnah rawatib. Begitulah harusnya seorang muslim. Nah,
Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tata cara salat sunnah fajar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini qoblal ghada fa yukhaffifuhuma hatta inni la syukka aqra'a fihima bi Fatihatil kitabi amla. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini Rasul ya. Padahal Rasul itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga gitu. Tetapi Masya Allah, inilah contoh, memberi contoh kepada umatnya agar ditiru begitu. Rasul senantiasa mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, lalu beliau meringankannya atau mempercepat sampai aku benar-benar ragu apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak. Loh, ini para sahabat waktu itu. Dan beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yusirru bihima. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, yakni surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Namun hati-hati ya, kadang-kadang kalau kita mungkin posisi ngantuk baca surat Al-Kafirun enggak tutup ya. Wala ana gitu, gak nutuk-nutuk ya ini ya. Maka harus betul-betul kalau kita sholat itu jangan sampai lalai dalam sholat kita ya. Nah, itu sholat sunnah fajar. Sekali lagi mengingatkan kepada diri saya pribadi dan hadirin sekalian untuk bisa menjalankan sholat sunnah fajar. Yang berikutnya adalah sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu. Ini perlu diketahui kita bersama. Jadi saya ulangi sekali lagi, sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Atau ada yang mengatakan qobliyah dan ba'diyah, yang artinya qabl itu kalau dalam bahasa Arab itu sebelum, ba'da berarti sesudah. Nah, itu terkait dengan sholat sunnah rawatib. Yaitu apa saja? Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Apa fadilahnya ketika kita bisa melaksanakan ini? Sangat besar sekali jamaah sekalian. Allah mengharamkan jasad kita tersentuh api neraka. Loh, ini 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Dan ini kalau tidak dibiasakan berat. Kadang-kadang timbul rasa malas, atau karena kita sudah ditunggu job-job yang lainnya gitu kan. Jadi cepet-cepetan habis bos, pokoknya kewajiban gugur gitu ya. Nah, gitu. Kemudian 2 rakaat sebelum asar. Nah, kalau asar tidak ada ba'diyah. Loh, ini harus hati-hati. Jangan karena kemudian ingin dibilang ahli ibadah, kemudian pokoknya setiap habis sholat ono qobliyah ono ba'diyah. Jadi semuanya ada ilmunya gitu ya. Jadi 2 rakaat sebelum asar. Ba'diyah asar tidak ada. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Ya, sebelum maghrib juga nggak ada. Ba'diyah maghrib nggak ada. Nah, Ustaz, lah kalau saya lihat kok sebelum biasanya habis adzan maghrib kok ada yang sholat itu tidak sholat qobliyah maghrib, tetapi sholat tahiyatul
masjid gitu. Jangan salah paham begitu. Jadi sholatnya itu sholat tahiyatul masjid, bukan sholat. Lah kalau sholat tahiyatul masjid itu ya kapanpun, pokoknya kita masuk masjid ya kita sholat tahiyatul masjid, itu yang disunahkan. Tidak hanya ketika mau sholat rawatib saja. Pokoknya ketika kita masuk masjid ya disunahkan sholat dulu, sholat 2 rakaat sebelum duduk gitu. Itu jika masih waktunya panjang, belum qomat, atau sholat fardu belum ditunaikan. Tapi kalau sudah ditunaikan, ya nggak bisa kita sholat sholat sunnah yang lain. Ya, makanya untuk bisa melaksanakan itu tentu kita harus bisa berangkat lebih awal. Kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, atau 4 rakaat boleh. 4 rakaat sebelum isya, 4 rakaat setelah isya. Duhur juga boleh, Pak. 4 rakaat sebelum duhur, setelah duhur juga 4 rakaat. Nah ini kalau nggak betul-betul dilatih, weslah nggak usah 4 rakaat, 2 rakaat aja lah. Yang penting bisa istiqomah. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, ketika bisa istiqomah, itu tadi fadilahnya. Nah, maka mari semangat jamaah sekalian untuk melaksanakan salat rawatib. Nah ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla duhri. Ini. Rasulullah tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Ya tadi kan 4 rakaat sebelum duhur. Nah, itu adalah sholat sunnah rawatib. Berikutnya jamaah sekalian, sholat sunnah mutlak. Nah, sering kita dengar sholat sunnah mutlak. Apa sih itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah tambahan itu memiliki keutamaan yang agung ya. Di antaranya nih sholat sunnah mutlak ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adinallahu li 'abdin fi syai'in afdhala min rak'ataini yusallihima wa innal birra la yudarru ala ra'sil 'abdi ma dama fi sholati." Allah tidak pernah menerima dari seorang hamba dalam suatu ibadah yang lebih utama dari 2 rakaat yang dikerjakan. Dan sungguh kebajikan itu benar-benar ditebarkan di atas kepala seorang hamba, atau dalam tanda kurung diturunkan rahmat dan pahala kepadanya selama dia masih berada di dalam sholatnya. Nah, apa di antara salah satu hikmahnya sholat sunnah mutlak ini adalah dapat melengkapi kualitas sholat fardu kita. Nah ini. Ya mungkin ada kekurangan-kekurangan di dalam sholat fardu kita, disempurnakan dengan sholat sunnah mutlak. Kita tahu bersama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Nah, ini hadisnya. Ini panjang hadisnya, saya bacakan. Inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Qala yaqulu rabbuna lil malaikati wa huwa a'lamu unduru fi sholati abdin atammaha am naqasaha fa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan wa in kanat intaqasa minha syai'an qala unduru hal li abdi min tatawu'in fa in kana lahu tatawu qala atimmu li abdi faridatahu min tatawu'ihi summa tu'khadul a'malu ala dalik. Hadis riwayat Al-Hakim. Sesungguhnya amalan manusia yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Allah berfirman kepada para malaikat,
dan Dia Maha mengetahui. Lihatlah pada salat fardu hambaku ini. Allah berkata kepada malaikat, lihatlah pada salat fardu hambaku, apakah dia telah menyempurnakannya atau menguranginya? Jika salatnya itu sempurna, maka dituliskan baginya sempurna. Dan jika ada sedikit kekurangan padanya, Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku mempunyai salat sunnah? Begitu katanya. Jika hamba itu mempunyai salat sunnah, Allah berfirman, sempurnakan untuk hambaku salat fardunya dengan salat sunnahnya. Kemudian amalan-amalan fardu lainnya disempurnakan seperti itu. Loh, ini jamaah sekalian. Jadi salat-salat sunnah rawatib dan salat-salat sunnah yang lain yang kita kerjakan itu menyempurnakan kekurangan-kekurangan salat fardu yang kita kerjakan jika ada kekurangan. Nah, kita kan nggak tahu, mungkin ya kurang tumak nina, mungkin kurang rukun-rukunnya kan. Gitu. Disempurnakanlah dengan salat sunnah. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Siang dan malam adalah waktu untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak. Jadi gak ada batasan sholat sunnah mutlak. Jadi mau dilaksanakan di siang boleh, mau dilaksanakan di malam boleh. Ini adalah sholat sunnah mutlak. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sholat fardu yang hanya berapa rakaat ini aja udah bermalas-malasan begitu ya. Nah, apalagi ditambah sholat sunnah yang begitu. Nah, ini mari kita introspeksi gitu ya. Maka saya punya satu tips begitu ya. Jadi ketika kita itu kemudian berat melakukan kebaikan itu, bisa jadi kita cek begini, pada hari itu sudah berapa banyak kita membaca Al-Quran. Nah itu karena sekali lagi kita ini ada dua elemen tubuh kita ini, ada jasad yang ini yang nampak ini, dan ada satu yang tidak nampak, yaitu ruh kita. Nah ini juga butuh suplemen jamaah sekalian. Jasadnya kita kasih makan, kita kasih minum, itu kita semangat. Tetapi kalau ruhnya tidak pernah dibuat mengaji Al-Quran, itu juga akan tidak imbang. Dan itu akan membuat berat kita melakukan kebaikan. Coba jenengan praktekkan. Dalam sehari itu bagus kalau ada program one day one juice, itu sangat bagus sebenarnya. Ya kalau kita tidak bisa satu hari satu juz, ya minimal ya satu halaman lah gitu. Satu halaman begini loh mas. Jangan sampai kita tinggalkan. Itu adalah ruh kita itu nanti akan menjadi bersemangat, jadi balance gitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi imbang. Jasadnya dikasih makan, dikasih minum enak, ruhnya juga gitu, dikasih nutrisi. Nutrisinya apa? Yaitu tilawah Al-Quran. Ustaz, kalau belum bisa baca Al-Quran bagaimana? Ya belajar. Saya sudah tua Ustaz, gak ada kata tua dalam belajar Al-Quran. Jadi kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, maka itu sungguh sangat merugi. Membaca Al-Quran dengan terbata-bata saja sudah dikasih pahala sama Allah kan. Dalam satu hadisnya, Al-mahiru bil Quran ma'as safa'atil kiramil baroro. Orang yang pandai mengaji, membaca Al-Quran itu kelak itu bersama dengan malaikat yang baik-baik dan mulia-mulia. Lanjutan hadisnya, walladzi yatata'ta fihi. Bagaimana dengan yang yatata'ta, terbata-bata? Wa huwa syaqun alaihi, dia berat untuk membacanya. Falahu ajrani, kata Nabi. Malah dikasih 2 pahala. Itulah enaknya. Enaknya kita belajar atau membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran. 1 huruf 10 kebaikan. Loh jamaah sekalian, 1 huruf 10 kebaikan. Ini mari, ini mengingatkan kepada diri saya secara pribadi, dan tentunya kepada hadirin yang hadir dimanapun panjenengan semuanya berada. Mari
Jangan sampai dalam sehari itu kemudian kita tidak bertilawah Al-Quran. Maka hati ini, ruh ini akan gersang. Ibarat sepeda motor tidak diisi bensin. Dan kalau sudah tidak diisi bensin, kira-kira sepeda itu bisa maju apa enggak? Bisa jalan apa enggak, Pak? Tentu tidak bisa. Walaupun secara fisik enggak rusak, tapi bensinnya enggak ada. Gitu. Itulah ruh kita. Juga butuh nutrisi. Jadi berzikir, bertilawah Al-Quran, itulah nutrisi-nutrisi yang harus kita penuhi. Jadi antara ruh dan jasad itu bisa seimbang, bisa balance begitu ya. Jadi waktu untuk melaksanakan sholat mutlak itu adalah siang dan malam, terserah gitu ya. Nah kemudian sholat sunnah dengan duduk, boleh nggak kita melaksanakan sholat sunnah dengan duduk? Kalau di dalam kitab Minhajul Muslim ini boleh mengerjakan sholat sunnah dengan duduk. Hanya saja orang yang mengerjakan sholat sunnah sambil duduk itu mendapatkan setengah dari pahala orang yang mengerjakannya dengan berdiri, dapat pahala setengah gitu ya. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul rajuli qa'idan nisfus sholat. Hadis riwayat Muslim. Sholat seseorang sambil duduk itu pahalanya separuh sholat. Separuh sholat sambil berdiri itu maksudnya. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan macam-macam sholat sunnah yang lainnya. Ada sholat tahiyatul masjid. Ya ini yang saya bahas tadi di awal sudah ya. Ya ini sholat 2 rakaat ketika kita masuk masjid. Hadisnya, idza dakhala ahadukumul masjidah, jika di antara kalian itu masuk masjid, fala yajlis, maka jangan duduk dulu hatta yusalliya rakaatain, sehingga melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sholat duha. Nah ini sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dilakukan sebanyak 4 rakaat atau lebih sampai 8 rakaat. Ini 1 menit. Baik, saya sampaikan sampai sholat duha ini. Nah jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini sangat penting sholat duha ya. Mari juga ini menjadi motivasi bagi saya dan panjenengan semuanya. Jangan sampai lewat hari kita tidak melaksanakan sholat duha. Karena apa? Sholat duha itu adalah, ada yang mengatakan itu adalah sebagai sedekah atas seluruh jasad kita yang sehat ini. Dan masih banyak fadilah-fadilah sholat duha yang lainnya, yang diantaranya adalah insya Allah rizki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah, maka mari jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat sunnah yang saya terangkan tadi sebisa mungkin kita laksanakan. Jangan sampai kita kemudian tidak ada halangan apapun, kemudian kita meninggalkan sholat sunnah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.